Trik menyelesaikan soal-soal Q seleksi CPNS 2021 untuk materi penalaran logis. Jangan baper, pakai perasaan. Oleh Prima 2R Kuadrat. Halo Prisma, para pejuang PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setelah melihat channel ini, para pejuang PNS diberi kelulusan di tahun 2021. Amin, ya rabbal alamin. Video ini akan membahas trik menyelesaikan soal penalaran logis, sehingga jangan gunakan perasaan untuk menjawabnya, karena perasaanmu belum tentu sama dengan perasaannya. Sekarang kita mulai soal yang pertama. Jika semua P adalah L dan sebagian P adalah W, maka kesimpulannya apa? Untuk menyelesaikan soal ini, kita buat sketsa bagan keadaan soal. Jadi misalkan ini P. Jadi semua P adalah L. Berarti P itu semuanya di dalam L. Nah, ya. Sekarang sebagian P adalah W. Sebagian itu bisa juga biasa ditulis ada P, atau bisa juga ditulis beberapa P. Nah, beberapa P adalah W, atau ada P adalah W. Berarti ada P adalah W. Nah, misalkan di sini ada. Jadi ini W. Nah, jadi maksud bagan ini adalah W itu bisa termasuk P, bisa juga termasuk L. Kalau dia termasuk P sekaligus termasuk L, bisa juga di luar L. Jadi inilah kondisi pernyataan dari soal. Sekarang kita lihat optionnya. Semua P, semua P yang bukan L. Coba lihat ini, semua P yang bukan L. Padahal pernyataan awal semua P adalah L. Berarti ini sudah otomatis salah, ya. Otomatis salah. Oke. Kita lihat bagian B. Semua P yang bukan W. Nah, semua P, ini semua P yang bukan W. Berarti saya misalkan tulis ini B di sini. Ini B optionnya, ya. Saya tulis B. Semua P yang bukan W. B ini bukan W, tapi dia masuk P. Itu adalah L. B itu adalah L. Oh iya, benar. Nah, gitu ya. Berarti kalau begitu B jawabannya. Coba kita yakinkan, ya, bagian C. Semua W yang bukan P. Semua W, ini semua W yang bukan P, berarti bisa di sini, bisa juga di sini, karena ini bukan P, ini bukan P, tapi dia adalah W. Di sini adalah L. Adalah L ini bisa benar, tapi ini salah. Berarti kalau begitu salah, karena dia bisa juga bukan L. Bagian D. Semua L yang bukan P. Nah, semua L yang bukan P. Yang bukan P, semua L. Berarti dia di sini. Ini semua L yang bukan P, bisa juga di sini. Oke? Adalah W. Oh, tidak, ini bukan W, berarti ini salah. Oke, bagian E. Semua P adalah L dan W. Semua P itu di sini, bisa di sini, bisa di sini. Apakah dia otomatis L dan W? Tidak, ya. Tidak, ya. Berarti ini salah. Oke, selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Semua penyanyi dangdut pandai berjoget. Inul adalah seorang penyanyi yang tidak pandai berjoget. Maka kesimpulannya, oke, kita buat bagannya. Penyanyi dangdut. Oke, di sini penyanyi dangdut. Jadi, ya. Pandai berjoget semua, berarti PD ini masuk dalam lingkaran berjoget. Oke. Sekarang Inul adalah seorang penyanyi yang tidak pandai berjoget. Berarti Inul ini berada di luar, karena Inul tidak pandai berjoget. Nah, sekarang pertanyaannya, kesimpulannya. Inul bukan penyanyi dangdut.
Iya, otomatis pasti bukan ya, berarti benar. Inul adalah penyanyi seriosa, belum tentu ya. Kita tidak bisa menetapkan Inul adalah penyanyi rock, sama. Posisinya ini sama dengan ini. Inul penyanyi pop, sama ya. Inul adalah penari, sama. Berarti Inul bukan penyanyi dangdut. Oke. Jadi dalam menyelesaikan penalaran logis, jangan pakai perasaan. Ini soalnya menjebak. Kalau kita berpikiran, perasaan Inul penyanyi dangdut, berarti ini juga salah. Nanti tidak ada yang benar jawabannya. Nanti bisa-bisa pilih E. Oke, demikiannya. Selanjutnya nomor 3 ya. Semua pegawai memakai dasi. Sebagian pegawai memakai jas. Jadi kesimpulannya, oke, kita buat bagannya dulu ya, konstruksinya. Semua pegawai, jadi ini misalkan pegawai, itu memakai dasi. Jadi semua pegawai. Jadi di sini pakai dasi ya. Dasi. Sekarang sebagian pegawai memakai jas. Kata sebagian itu maksudnya ada ya. Kalau ada itu artinya beberapa. Jadi sebagian kecil saja ya. Jadi sebagian kecil. Jadi kita buat begini, ini kecil ini. Nah, ini pakai jas. Jadi bagan ini maknanya pegawai ini semuanya berdasi. Tapi yang pakai jas itu cuma beberapa. Ya kan? Ada juga yang pakai dasi, bukan pegawai. Di sini dia. Ada juga yang pakai dasi, sekaligus pakai jas, tapi bukan pegawai. Sedangkan di sini ada yang pakai jas, tidak pakai dasi, dan bukan pegawai. Nah, di sini tidak pakai jas, tidak pakai dasi, bukan pegawai, yang penting pakai baju. Oke, itu maknanya ya. Oke, sekarang kita lihat optionnya ya. Kesimpulannya. Sebagian pegawai memakai jas. Ini kesimpulan adalah pengulangan dari pernyataan. Berarti ini belum ada kesimpulan. Karena sama pernyataannya. Jadi pasti salah. Bagian B. Sebagian pegawai memakai jas dan bertopi. Ini kita bicara dasi dan jas. Tiba-tiba muncul topi. Berarti ini salah juga ya. Otomatis sama salah. Bagian C, sebagian pegawai memakai dasi dan jas. Nah, kita lihat di sini. Ternyata ada di sini C. Sebagian pegawai memakai dasi dan jas. Oke, berarti ini yang benar ya. Oke. Bagian D coba kita lihat supaya yakin. Sebagian pegawai memakai dasi tapi tidak memakai jas. Tidak memakai jas itu di sini ya. Ternyata ini bukan sebagian, bukan beberapa, lebih banyak, berarti ini tidak. Nah, itu ya, salah. Karena di sini harusnya sebagian. Bagian E, semua pegawai memakai dasi dan jas. Semua pegawai. Tadi kan sudah dikatakan sini semua pegawai cuma memakai dasi, sedangkan cuma yang memakai jas cuma beberapa, bukan semua, berarti ini juga salah. Oke, berarti C jawabannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita coba lagi ya, supaya lebih mantap. Semua dokter pandai pelajaran biologi. Boyke bukan seorang dokter. Kesimpulannya, jadi kita buat bagannya. Semua dokter. Nah, ini misalkan ini dokter. Pandai pelajaran biologi. Berarti dokternya masuk dalam pelajaran biologi. Boyke bukan seorang dokter. Berarti Boyke itu bisa di sini. Yang penting bukan dokter dia. Inilah Boyke. Ya. Jadi maksudnya Boyke ini bukan dokter, tapi bisa saja dia bisa biologi, bisa juga dia tidak suka biologi. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat optionnya. Boyke tidak pandai dalam pelajaran biologi. Ini bisa saja dia pandai ya, belum tentu gitu, tidak
pasti ya. Boyke adalah sarjana bahasa. Ini juga tidak pasti ya, bisa saja bukan dia bahasa ya. Jadi kesimpulan itu harus yang betul-betul pasti. Boyke adalah seorang musikus. Nah, ini juga tidak pasti, sama konsepnya dan bahasanya. Boyke pandai dalam pelajaran biologi. Nah, ini sama, belum tentu ya. Bisa pandai, bisa tidak pandai. Ini lawannya dari A. Tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, ini kesimpulan yang paling benar adalah tidak ada kesimpulan yang benar. Kita coba lagi soal berikutnya. Semua kepala sekolah adalah seorang sarjana. Pernyataan kedua, sementara kepala sekolah adalah seorang guru. Maka kesimpulannya bagaimana? Kita buat bagannya ya. Kita buat bagannya. Jadi semua capsek, capsek kepala sekolah itu adalah seorang sarjana. Nah, ini sarjana ya. Sarjana. Nah, jadi semua kepala sekolah adalah seorang sarjana. Sementara kepala sekolah adalah seorang guru. Nah, gurunya di mana? Gurunya begini. Nah, ini guru ya. Jadi maksudnya ini kepala sekolah itu pasti sudah sarjana dan pasti adalah seorang guru. Nah, sekarang kesimpulannya coba kita lihat. Sementara guru adalah sarjana. Guru adalah sarjana belum tentu, bisa saja dia di sini ya. Nah, guru bukan sarjana. Ini A ya. Bagian B jadi bukan. Bagian B, sementara sarjana adalah kepala sekolah. Ini sarjana bolehlah kepala sekolah, bisa saja bukan. Di sini B dia, nah, berarti bukan. Sementara guru adalah kepala sekolah. Guru pasti adalah kepala sekolah, belum tentu ya. Bisa saja dia di sini. Dia cuma sarjana tapi bukan kepala sekolah ya. Nah, semua guru adalah sarjana. Ini guru adalah sarjana, bisa saja dia bukan sarjana ya. D sini. Berarti bukan. Iya. Semua kepala sekolah adalah sarjana dan seorang guru. Nah, ini otomatis. Semua kepala sekolah dia otomatis sarjana dan otomatis seorang guru. Oke, berarti di sini jawabannya adalah E. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi soal berikutnya. Aurel selalu memberi hadiah barang-barang mahal. Jadi kalau Aurel memberi hadiah, jadi misalkan ini hadiah, ini hadiahnya pasti termasuk mahal. Mahal ya. Jadi otomatis kalau dia memberi hadiah pasti mahal. Atta diberi hadiah dasi oleh Aurel. Nah, dasinya di sini dasi. Sekarang kesimpulannya adalah Aurel selalu membeli dasi. Belum tentu. Aurel pasti banyak kebutuhannya. Masa dia selalu membeli dasi? Bisa saja dia beli nasi di sini ya. Bisa saja dia beli panci, nah, gitu ya. Dan dia tidak termasuk mahal, ya kan? Jadi bukan, ya, salah ini. B, dasi adalah barang mahal. Tidak juga. Dasi juga ada yang murah ya. Nah, dasi pemberian hadiah yang mahal, berarti bukan juga. Atta selalu diberi hadiah barang-barang mahal. Belum tentu juga yang kasih hadiah Atta, belum tentu Aurel, bisa juga banyak ya. Bisa temannya Atta, ya pasti dia kasih hadiah yang ala kadarnya saja ya. Jadi ini tidak termasuk juga. Tak ada hadiah yang tidak mahal. Ada banyak ya, banyak hadiah yang murah ya. Murah dan berkesan. Oke, berarti sisa E. Dasi pemberian Aurel mahal. Oh iya, karena ini dasi tadi, ini yang diberi Aurel.
dan dia ikut masuk di himpunan mahal, berarti otomatis dia dasinya mahal. Oke, saya kira ini mudah ya. Kita coba lagi nomor berikutnya ya. Jika binatang itu sapi, maka binatang itu berkaki 4. Jadi kita buat bagannya. Ini sapi ya. Sapi masuk binatang berkaki 4. Kaki 4. Oke. Ternyata binatang itu tidak berkaki 4, berarti di luar. Disinilah X itu ya. X itu di luar. Sekarang kesimpulannya adalah binatang itu sapi, bukan karena X di luar, sapi di dalam, berarti bukan ya. Binatang itu angsa, belum tentu ya, bisa saja angsa tapi belum pasti angsa. Binatang itu pasti bukan bebek, sama saja, belum tentu juga. Binatang itu bukan sapi, ini pasti bukan sapi karena sapi di dalam, berarti ini bukan sapi ya. Ini yang sudah meyakinkan kesimpulannya. Binatang itu pasti zebra, belum tentu ya. Oke, berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya, nomor berikutnya. Semua penonton pertandingan sepak bola antara Liverpool dan MU menggunakan kaos merah. Jadi kalau kita gambarkan, sini penonton. Penonton ini menggunakan kaos merah. Iya, jadi kaos merah. Romeo adalah penonton pertandingan antara Liverpool dan MU, berarti Romeo di sini. Oke, kita lihat kesimpulannya. Romeo memakai kaos merah. Sudah pasti, berarti ini benar ya. Romeo tidak memakai kaos merah. Salah. Karena dia penonton pakai kaos merah. Bukan Romeo yang memakai kaos merah. Salah, yang ditanya Romeo yang sudah pasti, bukan Romeo banyak. Bisa Juliet, bisa Andi, bisa Budi. Romeo memakai bukan hanya kaos merah. Belum pasti juga ya, bisa saja. Tidak ada kepastian dia bukan hanya memakai kaos merah. Kecuali Romeo, penonton memakai kaos merah. Berarti Romeo tidak pakai kaos merah ya, berarti salah. Ya, oke, berarti A jawabannya. Ya, saya kira ini mudah ya. Oke, soal selanjutnya. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikutnya. Jika hari hujan, maka Luna memakai payung. Pernyataan kedua, Luna tidak memakai payung atau dia memakai jas hujan. Pernyataan ketiga, Luna tidak memakai jas hujan. Maka kesimpulan yang sah adalah oke. Jadi ini kita misalkan ini adalah P jika hari hujan dan Q Luna memakai payung. Oke. Di sini Luna tidak memakai payung ya. Berarti bukan Q. Ini atau ya, atau itu begini. Dia memakai jas hujan, dia R. Oke, sekarang yang kita ketahui kan silogisme begini ya. P maka Q. Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Silogisme ya. Sekarang ini bukan Q atau R, itu sebenarnya ekuivalen ya. Coba. Ini hal yang penting ya. Jadi bukan Q atau R, itu ekuivalen, maksudnya sama nilainya dengan Q maka R. Itu ya. Itu sama maknanya, sama nilai kebenarannya. Jadi ini bisa menjadi Q maka R. Jadi kalau dia PQ maka R, maka kesimpulannya PR. Sekarang di sini Luna tidak memakai jas hujan, berarti ini tidak R. Jadi kalau ini sudah kita simpulkan, di sini ini lagi tidak R, kita gabung lagi ini, berarti ini kesimpulannya adalah P maka R.
tidak R, berarti dia tidak P. Nah, ini namanya modus tollens, ya. Modus tollens. Ini namanya silogisme. Kalau modus ponens begini, P maka R, P maka kesimpulannya R. Nah, ini adalah modus ponens. Oke, gitu ya. Jadi nanti sini kesimpulannya tidak P. Berarti ini P-nya hari hujan. Berarti kesimpulannya tidak P, berarti hari tidak hujan. Ini hari tidak hujan, berarti ini B jawabannya. Oke, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita coba lagi ya. Bentuk seperti yang tadi nomor 9, nomor 10 ini. Jika merasa ngantuk, maka harus tidur. Jika harus tidur, maka perlu pakai piyama. Berarti ini kita misalkan P, di sini adalah Ki, berarti di sini Ki, di sini adalah R. Nah, berarti ini mudah ya. Kalau begitu kesimpulannya maka P maka R. Oke, kita cari yang ngantuk ya, cari ngantuk. Ini bukan ngantuk. Bukan ngantuk, bukan ngantuk. Nah, ini semua yang merasa ngantuk memakai piyama. Oke, berarti delta. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikian video ini. Jangan lupa di subscribe dan tekan like jika video ini dirasa bermanfaat. Semoga bisa membantu para pejuang PNS dan diberi kelulusan di tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.